Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli Muhammadin laumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu. Ila hadrati Sohibul Salawat Kuning Billah Syekh Sazarnus wa ahli lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Ila hadrati Sayyidi Syekh Bahauddin Naqsabandi wa Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidi Syekh Abil Hasan As-Sadili wa Sayyidi Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi wa Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa ahlihim lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila hadrati kulli jama'ati sholawat kuning billah al-ahya minhum wal amwat wa ila hadrati jamil muslimin jamil mu'minin lahumal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkesempatan kembali untuk meneruskan kajian kitab Al-Hikam dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pembahasan yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah mengenai keterbebasan atau kemerdekaan manusia dari perbudakan oleh keinginannya. Bismillahirrahmanirrahim. Anta hurum mimma anta anhu ayisun wa adun lima anta lahu tami'un. Syekh Ibnu Athaillah menuliskan, engkau merdeka dari segala yang tidak kau inginkan dan engkau budak dari segala yang kau inginkan. Dalam bab ini Syekh Ibnu Athaillah ingin menjelaskan bahwa setiap manusia itu akan tercela manakala dia dikuasai oleh ketamakannya. Dan dia akan terpuji, akan selamat ketika enggan mengikuti ketamakannya dan merasa qanaah atau cukup dengan apa-apa yang sudah ditetapkan menjadi miliknya.
Karena ketika seseorang itu tamak, maka dia itu akan lepas kendali, akan tunduk kepada semua keinginan-keinginannya dengan tanpa menghiraukan aturan-aturan agama. Dengan kata lain, tidak ada kemerdekaan bagi orang yang tamak. Dia akan selalu merasa kurang. Apapun yang dicapainya, apapun yang dimilikinya, itu akan selalu menimbulkan rasa kurang, rasa haus, rasa ingin memiliki yang lebih, memiliki yang lebih. Kira-kira seperti itu penjabaran dari yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah di atas tadi. Dan bagi orang yang qanaah, orang yang menerima jatahnya, orang yang menerima bagiannya sesuai dengan ketetapan Allah, itu akan memiliki ketenangan jiwa, akan memiliki kedamaian karena dia tidak terusik oleh hal lain yang tidak ada pada miliknya. Seperti itu. Selanjutnya kita kaji bab yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah seterusnya. Malam yukbil alallahi bimula tofatil ihsani kuyyida ilahi bisalasilil imtihani. Siapa yang tidak mendekat kepada Allah padahal sudah dihadiahi berbagai kenikmatan, berbagai anugerah, akan dipaksa, akan diseret agar mendekat kepada Allah dengan rantai cobaan. Jadi sebuah kesadaran manusia untuk mendekat kepada Allah itu diawali dengan menyadari betapa banyak nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan, seperti nikmat sehat, nikmat keluarga, dan lain-lain. Nah, apabila hal ini, nikmat-nikmat yang banyak itu tidak membawa seorang manusia untuk mendekat kepada Allah. Mendekat di sini adalah bisa dimaknai dengan mengikuti apa yang Allah dan Rasulullah perintahkan, serta menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Nah, ketika nikmat-nikmat yang ada itu tidak disadari untuk menjadi pemicu semakin dekatnya seorang manusia kepada Allah, maka akan ada kondisi di mana kita akan dipaksa mendekat melalui jalan cobaan yang berat. Kita hancur dulu baru ingat, ya Allah ternyata begini saya tobat. Nah, itu seperti itu. Kita pedih dulu, kita dicoba dulu dengan penderitaan, sehingga membuka hati kita untuk sadar diri
kembali taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tentu saja orang yang menyadari betapa banyaknya nikmat Allah, maka orang itu akan masuk ke wilayah syukur, mensyukuri apa yang Allah berikan, sehingga akan semakin bertambah kualitas imannya, juga akan semakin bertambah kualitas nikmatnya. Bukan saja nikmat secara materi, tetapi juga nikmat yang bisa kita peroleh secara ruhaniah. Seperti semakin kokohnya iman kita, semakin lurusnya tauhid kita, semakin baik akhlak kita, semakin mulia perangai kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Selanjutnya Syekh Ibnu Athaillah menuliskan, malam yaskurin na'ama faqad arrodo li zawaliha wa man syakaroha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat akan kehilangan nikmat itu. Siapa yang mensyukurinya berarti ia telah mengikat nikmat itu dengan tali yang kuat. Kenapa beliau menyebutkan yang tidak bersyukur akan kehilangan nikmat itu? Karena akan diganti dengan bencana. Kan seperti itu kan ya? Dalam Al-Quran kan disebutkan seperti itu. Siapa yang tidak bersyukur maka azabku sangat pedih. Kan seperti itu. Siapa yang bersyukur maka akan bertambah nikmatku kepadanya. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Bertambah nikmatnya itu bisa bertambahnya dalam hitungan materi. Kan manusia kan senang yang materi-materi seperti itu kan. Tapi juga bertambahnya nikmat yang secara ruhaniah, seperti iman, akhlak, damainya hati, dan seterusnya, dan seterusnya. Adanya nikmat yang tidak kita syukuri itu akan membuka peluang, akan membuka gerbang beratnya ujian. Nah, kembali ke tadi, ketika nikmat-nikmat itu tidak kita syukuri, maka yang ada adalah larinya sebuah kondisi ketamakan. Setelah masuk ke situ kita akan jadi seperti budak yang tidak lagi mengenal aturan. Apakah itu melanggar aturan agama atau tidak? Itu orang yang tidak bersyukur, itu larinya akan menjadi pribadi yang tamak. Orang yang tamak itu rela melakukan apapun demi tercapai tujuannya. Dia nggak peduli apakah ini hasil membohongi orang, nggak peduli apakah ini hasil kecurangan, nggak peduli apakah ini hasil korupsi misalnya. Semua akan dilahap tanpa merasa bersalah. Jadi satu yang perlu kita pegang bahwa kesadaran
semua anugerah adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari titik awal kesadaran ini, maka kita akan menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Sedikit saya kupas mengenai bersyukur. Itu bisa dengan pengakuan hati. Bahwa kita mensyukuri apa yang Allah anugerahkan, dan bisa muncul dari lisan kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bisa juga kita mengabarkan ke orang lain tentang nikmat yang kita peroleh sebagai penyaksian bahwa kita mensyukuri anugerah yang Allah limpahkan kepada kita. Wujud bersyukur yang lain adalah mempergunakan apa yang kita peroleh untuk kemanfaatan bagi sesama kita. Jadi nggak ada orang, agak aneh, bukan nggak ada, aneh ketika ada orang yang merasa, ini merasa ya, orang yang merasa bersyukur tapi hidupnya penuh dengan rasa bakhil. Itu aneh. Karena wujud bersyukur itu adalah salah satunya mempergunakan nikmat yang kita peroleh untuk kemanfaatan kepada sesama kita. Saya kira cukup singkat saja kajian pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ali Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ali Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ali Muhammadin. Allahumma salimna qalbahu wa salaka bi qalbin salim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kami ya saya, semua ya saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh.